Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji sidang PKL pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Inaya Ulfa dari angkatan 2019 dengan NIM akhir 060 dan rekan saya Fianda Mutiarani Efron dengan NIM akhir 065. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang berjudul Analisis Statistika Deskriptif dan Pemodelan Deret Kurir Data Call Center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Universitas Airlangga merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang berperan dalam melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten, tangguh, dan mampu beradaptasi dalam dunia kerja. Untuk mempersiapkan lulusan yang demikian dibutuhkan suatu pengaplikasian yang dianggap lebih dari sekedar teori untuk mendukung kemampuan mahasiswa. Gambaran keadaan dunia kerja yang sebenarnya dapat dirasakan secara langsung oleh mahasiswa melalui program praktik kerja lapangan atau PKL. PKL merupakan salah satu mata kuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa program studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mengenal, mengetahui, dan memperoleh pengalaman dari dunia kerja sebagai pengembangan profesi, serta sebagai bekal bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. PKL dapat dilakukan di perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, industri, dan tempat lainnya yang berhubungan dengan jurusan terkait. Salah satu lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan bidang statistik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Sebagai lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi, Dinas Kominfo Jawa Timur memberikan layanan publik untuk menemukan solusi mengenai informasi seputar COVID-19 dan keluhan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur melalui posko call center 1500117. Layanan ini telah dibuka oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke wilayah Jawa Timur, yaitu pada 17 Maret 2020. Layanan ini dibuka 24 jam dan terbagi menjadi 3 shift kerja, yaitu shift pertama jam 6 pagi hingga jam 2 siang, shift kedua jam 2 siang hingga jam 10 malam, dan shift ketiga jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Ada beberapa jenis laporan masuk yang diajukan masyarakat, mulai dari permohonan mengenai informasi terkait COVID-19, rumah sakit rujukan, vaksin, syarat perjalanan, dan lain sebagainya. Berdasarkan asal panggilan masuk, ternyata penerapan bukan hanya dari masyarakat Jawa Timur saja, namun juga berasal dari kota-kota lain di luar Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, perlu dilakukan pengelompokan data call center berdasarkan jenis panggilan masuk, asal penelepon, dan shift kerja kemudian disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, histogram, dan lain sehingga mudah dimengerti, menarik, komunikatif, dan informatif. Selain itu, penulis ingin melakukan pemodelan dengan pendekatan regresi non-parametrik menggunakan estimator deret Fourier untuk meramalkan banyaknya panggilan masuk harian call center dengan menggunakan data yang tersedia. Berdasarkan latar belakang, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran lingkungan kerja serta struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kedua, bagaimana peranan statistika di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Lalu bagaimana gambaran penyajian data laporan panggilan masuk di call center Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Lalu yang terakhir adalah bagaimana model terbaik dan bagaimana hasil peramalan jumlah panggilan masuk call center di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama ada tujuan umum, yaitu memberikan pengalaman pribadi kepada mahasiswa mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Lalu mengenal lingkungan kerja serta struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Lalu yang ketiga mengetahui peranan statistika di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Lalu untuk tujuan khususnya ada yang pertama menyajikan data dalam bentuk yang sederhana, lalu menentukan model terbaik untuk meramalkan jumlah panggilan masuk call center Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, lalu meramalkan jumlah panggilan masuk call center Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur menggunakan pendekatan regresi non-parametrik dengan estimator deret Fourier. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yang pertama bagi Dinas Kominfo Jawa Timur, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan pekerjaan karyawan dalam kurun waktu yang ditentukan, khususnya di bidang statistika. Lalu bagi perguruan tinggi diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan instansi guna menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Lalu bagi mahasiswa, dengan adanya program ini dapat mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi dunia kerja yang sebenarnya dan mendapatkan pengalaman untuk terlibat langsung dalam sistem kerja instansi. Yang kedua, meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan praktikan. Lalu yang ketiga, menerapkan ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan dalam menyelesaikan permasalahan real yang dihadapi. Lalu yang terakhir, dapat melatih rasa tanggung jawab dan disiplin dalam melakukan pekerjaan. Gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah instansi yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016, struktur organisasi terdiri atas sekretariat dari 5 bidang, yaitu sekretariat, bidang informasi publik, bidang komunikasi publik, bidang aplikasi informatika, bidang infrastruktur TIK, dan bidang pengelolaan data dan statistika. Tugasnya adalah membantu gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan. Untuk fungsi yaitu perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi, pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk struktur organisasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur tertera pada slide berikut ini. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan PKL berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus 2021, bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani nomor 242 sampai 244 Surabaya, Jawa Timur. Namun PKL ini dilakukan secara daring dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM darurat. Kegiatan PKL pada tanggal 1 Juli yaitu adalah pengenalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan pengarahan mengenai tugas yang akan dijalankan selama PKL berlangsung. Pada tanggal 5 Juli 2021 yaitu mempelajari pemetaan data laporan masuk call center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggunakan software Tableau dan melakukan rekap data harian call center per tanggal 4 dan 5 Juli 2021. Pada tanggal 6 Juli sampai 20 Juli 2021, kami melakukan rekap data harian call center. Pada tanggal 21 Juli 2021, yaitu pengenalan software eFuse untuk melakukan analisis regresi sederhana dan melakukan rekap data harian call center per 21 Juli 2021. Pada tanggal 22 Juli sampai 30 Juli, yaitu melakukan rekap data harian call center. Pada tanggal 2 Agustus, yaitu melakukan rekap data harian call center, membuat line chart, pie chart, dan histogram untuk data call center bulan Juli 2021. Pada tanggal 3 sampai 4 Agustus 2021, melakukan rekap data harian call center. 5 Agustus sampai 6 Agustus 2021, mencari permasalahan yang akan dianalisis, mencari literatur dari permasalahan, serta melakukan konsultasi dengan pembimbing PKL. Pada tanggal 18 Agustus 2021, melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Kemudian pada tanggal 19 Agustus ya melakukan konsultasi kembali dengan pembimbing PKL. 20 Agustus sampai 31 Agustus melakukan analisis data dan penyusunan laporan PKL. Selanjutnya mengenai hasil praktik kerja lapangan. Di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, ada salah satu bidang, yaitu bidang pengelolaan data dan statistik, di mana bidang ini terdiri atas 3 seksi. Yang pertama ada seksi pengelolaan data, lalu seksi statistik, dan seksi evaluasi dan informasi. Bidang ini memiliki tugas, yaitu merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan, dan mengkoordinasikan pengelolaan data, statistik, evaluasi, dan informasi. Adapun fungsi dari bidang ini yaitu yang pertama, perumusan kebijakan teknis pengelolaan data, lalu pelaksanaan kebijakan pengelolaan data, pengordinasian, sinkronisasi, dan fasilitasi pengelolaan data, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Berikut disajikan grafik mengenai data panggilan masuk call center di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang direkap setiap hari mulai tanggal 1 hingga 31 Juli 2021. Lalu berdasarkan grafik di samping terlihat bahwa laporan masuk yang terbanyak mengenai oksigen, yaitu sebanyak 674 laporan. Laporan ini melonjak naik pada tanggal 16 Juli 2021. Ini bertepatan dengan adanya pembagian oksigen gratis oleh pemerintah Jawa Timur di tanggal 17 Juli 2021 di kota Surabaya. Lalu selanjutnya mengenai asal penelepon terlihat bahwa sebagian besar penelepon berasal dari kota Surabaya, yaitu sebanyak 1041. Lalu disusul dengan kota Sidoarjo dan kota Malang. Selanjutnya berdasarkan shift kerja, panggilan masuk terbanyak itu berada pada shift 1, yaitu pada pukul 6 hingga pukul 2 siang. Lalu sebesar 41,1% di shift 2 dan 15,6% di shift 3. Berdasarkan jam sibuk terlihat bahwa jam sibuk yaitu pada pukul 11 hingga pukul 11.59 WIB itu sebesar 7,1% atau 119 penelepon. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.59, lalu pukul 15 hingga pukul 15.59. Selanjutnya, analisis regresi non-parametrik dengan pendekatan deret Fourier pada data panggilan masuk call center. Berikut adalah scatter plot dari jumlah panggilan masuk pada tanggal 21 Juni hingga 6 Agustus tahun 2021. Dilihat dari gambar di samping bahwa tidak terdapat pola yang menentu dari plot jumlah panggilan masuk, sehingga penelitian ini dapat menggunakan estimasi deret Fourier dalam menentukan model terbaiknya.
Sebelum menentukan model terbaik, kita tentukan dulu koefisien deret Fourier atau lambda dengan metode GCV. Dengan bantuan software, diperoleh GCV, nilai GCV yang minimum adalah dengan nilai lambdanya 11, yaitu dengan nilai GCV sebesar 188,2571. Berikut adalah plot dari hasil estimasi jumlah panggilan masuk menggunakan lambda 11. Setelah diperoleh lambda, kita dapat memodelkan data jumlah panggilan dengan pendekatan deret Fourier. Dari bantuan software, kita dapat menentukan pendekatan estimator deret Fourier dengan persamaan sebagai berikut. Dengan model yang telah kita peroleh, kita dapat memprediksi jumlah panggilan masuk dengan pendekatan deret Fourier. Berikut adalah 8 hari atau 8 periode yang diprediksi lalu diakurasikan dengan data outsample. Dari tabel ini diperoleh bahwa nilai MAPE outsample sebesar 26,257%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil peramalan menggunakan model estimator deret Fourier tergolong peramalan yang masuk akal, karena nilai MAPE masih berada di antara 20 hingga 50%. Selanjutnya, prediksi jumlah panggilan masuk menggunakan ARIMA. Estimasi model ARIMA tertera pada tabel di bawah ini, dan dari beberapa kemungkinan model ARIMA yang ada, dapat dilihat bahwa estimasi model ARIMA yang lebih baik adalah ARIMA 021 probabilistik. Dan berikut hasil prediksi untuk data outsample dengan model ARIMA, di mana diperoleh MAPE-nya sebesar 77,698%, yang mana nilai MAPE ini masuk dalam kategori kurang akurat karena nilainya lebih besar dari 50%. Selanjutnya adalah perbandingan jumlah panggilan masuk call center dengan deret Fourier dan ARIMA, di mana pada estimator deret Fourier dengan lambda 11 diperoleh MAPE sebesar 26,257%, dan dengan menggunakan metode ARIMA 021 probabilistik diperoleh nilai MAPE sebesar 77,698%. Yang mana berdasarkan hasil tabel di atas ini, dapat dilihat bahwa nilai MAPE yang dihasilkan oleh model ARIMA 021 probabilistik jauh lebih besar dibandingkan model estimator deret Fourier dengan lambda 11. Dengan demikian, estimator deret Fourier lebih baik digunakan dalam memprediksi jumlah panggilan masuk call center harian di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur untuk periode-periode selanjutnya. Kesimpulan, berdasarkan panggilan masuk center Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur periode bulan Juli, setelah dikelompokkan diperoleh bahwa laporan terbanyak yang masuk adalah perihal oksigen. Panggilan masuk terbanyak berasal dari masyarakat Kota Surabaya, serta panggilan masuk terbanyak biasanya pada shift 1 sekitar pukul 6 pagi sampai jam 2 siang. Serta jam sibuk layanan call center Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur itu pada pukul 11 sampai 11.59 waktu Indonesia Barat. Besar parameter penghalus optimal yang diperoleh dalam memodelkan jumlah panggilan masuk call center harian di Dinas Kominfo Jawa Timur menggunakan metode GCV adalah 11. Nilai MAPE outsample yang dihasilkan oleh metode ARIMA 021 probabilistik sebesar 77,698%, dan nilai tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan MAPE outsample yang dihasilkan oleh estimator deret Fourier dengan lambda 11, yaitu 26,257%. Sehingga pemodelan jumlah panggilan masuk call center harian di Dinas Kominfo Jawa Timur menggunakan estimator deret Fourier lebih baik jika dibandingkan dengan model ARIMA 021 probabilistik. Saran untuk Dinas Kominfo Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur membuat standar operasional prosedur atau SOP tentang program PKL seperti job description dan kontrak kerja PKL agar mahasiswa tidak kebingungan saat awal melaksanakan PKL. Kemudian ada proyek PKL yang sifatnya mengasah kemampuan mahasiswa khususnya di bidang olah data dan statistika. Dan untuk mahasiswa sendiri itu selalu berlatih untuk mengembangkan skill memanfaatkan dengan baik ilmu yang diperoleh selama PKL, lebih proaktif dalam diskusi dan menjalankan tugas serta pekerjaan, mencoba untuk mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru serta tidak menunda pekerjaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.